Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman radio dan TV Tabalong di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang di program Halo Polisi dan telah hadir di studio Radio Suara Tabalong FM. Saya perkenalkan saja, beliau adalah Bapak AKP Dedi Indarto, Kasat Binmas Kasat Binmas Polres Tabalong. Apa kabar Pak Dedi? Baik. Saya panggil Pak Dedi saja? Panggil Mas Dedi. Mas Dedi. Kenapa harus panggil Mas? Apa supaya kelihatan lebih muda? Bukan, karena kita kan datangnya dari Jawa. Oh gitu. Iya. Jadi mau dipanggil Mas Dedi saja? Boleh. Walaupun Kasat Binmas ya. Saya sering keliru. Maaf Pak ya Pak Dedi ya. Aman Bang. Oke, kita berbincang-bincang Mas Dedi. Mas Dedi. Terkait PAM Swakarsa, apa tugas dan perannya nih Mas Dedi? Iya. Dan kita juga ajak pemirsa dan pendengar radio untuk bisa bergabung ya lewat layanan Facebook Radio Suara Tabalong FM dan di line telepon di 081348782112. Tapi respon dari pemirsa ini kita hadirkan nanti di segmen terakhir Pak Dedi ya. Siapa? Oke, Pak Dedi. Tadi kita berbincang-bincang terkait dengan PAM Swakarsa, tugas dan perannya ini Pak Dedi. Kira-kira apa sih bedanya Pak PAM Swakarsa itu dengan Satpam atau Siskamling? Kalau dulu ada Siskamling Pak. Apa bedanya di antara kedua hal ini Pak? Terima kasih ya Bang. Jadi kita jelaskan yang mendasari kita ini pengamanan Swakarsa adalah Perpol nomor 4 tahun 2020 yang sebenarnya ada 3 menjadi pengamanan Swakarsa itu Pak, yaitu pengamanan Swakarsa itu adalah Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan yang dulu dinamakan Siskamling. Nah, kemudian yang kedua PAM Swakarsa yang membawahi satuan pengamanan yang di lingkupnya di perusahaan. Nah, itu. Terus yang ketiga itu adalah kearifan lokal. Kalau yang di sini kita bentuk adalah Pokdar Kamtipmas. Pokdar Kamtipmas. Kamtipmas ya. Kalau di daerah lain mungkin ada namanya, kalau di Bali itu Bang ya. Iya. Itu namanya pecalang. Oh, pecalang yang masyarakat sipil itu Pak ya. Masyarakat sipil sebagai ikut serta membantu dalam pengamanan lingkungan. Iya. Oke. Iya Bang. Pak Dedi, tadi sudah Anda jelaskan bahwa ya kurang lebih begitulah ya. Iya. Kurang lebih dengan Siskamling, pencalang begitu Pak ya, untuk PAM Swakarsa ini. Kemudian siapa yang membentuk ini Pak Dedi? Apakah cukup masyarakat di lingkungan komunitas tersebut saja kemudian membentuk PAM Swakarsa, ataukah ada lembaga resmi yang membentuk itu? Siap. Terima kasih Bang. Jadi perlu dijelaskan bahwa yang menginisiasi kalau untuk Siskamling atau Satkamling itu adalah dari kepolisian dan pemerintah daerah. Oh ya? Ya. Kalau yang pengamanan Swakarsa yang menginisiasi adalah PUJP, Badan Usaha Jasa Pelayanan Pengamanan. Itu karena dia menjual jasa. Beda dengan yang Satkamling ini yang kita galakkan kepada masyarakat, itu adalah timbulnya rasa dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk menciptakan situasi lingkungan di sekitarnya. Itu Bang. Pak, tadi dikatakan bahwa PAM Swakarsa ini katakanlah dibentuk oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah begitu Pak ya? Betul. Kewenangannya seberapa jauh nih Pak? Apakah ya kalau kasarannya begitu, kalau di masyarakat apakah juga boleh mereka melakukan
tindakan pengamanan dalam hal ini misalnya nih Pak Dedi ada tindak kriminal atau apa, mereka bisa melakukan tindakan-tindakan pengamanan seperti layaknya oleh kepolisian misalnya Pak Dedi? Gini, pertama kita dalam hal pengamanan Satkamling, ini kita ada kemajuan Bang. Kemajuannya apa? Sekarang anggota Satkamling itu sudah kita berikan namanya KTA. Kartu tanda anggota Satkamling. Namun ini semua belum semua seluruh Kabupaten Tabalong, hanya percontohan Satkamling saja yang sudah diberikan KTA. Adalah di daerah Tanta, Murung Budak. Karena itu pengusulan ke Polda itu secara berjenjang, dan itu harus ada kelengkapannya. Kelengkapan dari persyaratan untuk mendapatkan KTA. Nah, tujuannya itu adalah untuk sebagai dasar, misalnya kita tugas sebagai Satkamling, dasarnya apa nanti kalau masyarakat bertanya, saya anggota Satkamling lingkungan sini. Jadi batasan dari pengamanan Satkamling itu ada di lingkungannya itu saja Bang. Tidak boleh misalnya misalnya Satkamling RT Asuhada misalnya, itu misalnya melakukan kegiatan di luar daerahnya nggak boleh. Nggak boleh, Pak ya. Terbatas. Oke. Demikian. Pak Dedi, tadi Anda katakan bahwa itu ada KTA-nya, Pak Dedi. Berarti bagaimana sampai sejauh ini keterlibatan masyarakat? Artinya kan mereka khusus nih orangnya yang hanya ber-KTA saja yang boleh mengamankan atau menjaga lingkungan tersebut. Kalau dulu Pak Dedi, Siskamling itu giliran ini. Benar. Dari misalnya beberapa rumah begitu ya. Iya benar. Beberapa rumah, 8 orang atau 10 orang, kemudian malam berikutnya tetangganya, malam berikutnya lagi giliran yang lain dari. Kalau Pam Swakarsa yang ber-KTA ini berarti itu tidak melibatkan masyarakat di dalam komunitas tersebut, Pak Dedi? Apakah hanya menunjuk orang-orang tertentu saja kah? Begini, jadi dalam hal Satkamling ini ada aturannya, yaitu Undang-Undang nomor Perpol nomor 23 tahun 2007 tentang Satkamling itu sendiri. Jadi itu kemudian dikeluarkanlah KTA. Dari KTA itu memang yang ditunjuk dalam Satkamling itu sendiri di lingkungan itu. Itu ada struktur organisasinya Bang, yang sebenarnya itu kan misalnya ada 25 orang. Ketuanya misalnya si A, si B. Bisa ketua RT. Oh gitu. Ketuanya nih. Ketuanya ya. Baru ada misalnya dari BPD boleh dipilih. Itu sebelumnya kan mungkin mengadakan rapat atau gimana di RT tersebut atau di lingkungan tersebut, sehingga baru nanti ada tugas-tugasnya, misalnya dibikin regu, misalnya 5 orang gitu. Karena ini yang KTA itu Bang secara berjenjang lah. Nanti akhirnya semua pelan-pelan mungkin akan mendapatkan semua untuk mendapatkan TA. Oh baik. Artinya tetap melibatkan masyarakat di masyarakat itu ya, melibatkan Okay. tetap masyarakat itu yang kita berikan dulu. Oke. Jadi tapi walaupun masyarakat di situ dia hanya sebatas melakukan pengamanan di wilayah tersebut, tidak boleh melakukan pengamanan di luar lain, bukan begitu Pak Dedi? Siap. Oke. Itu namanya kepolisian terbatas Bang. Kepolisian terbatas ya. Oke. Nah kalau sudah dibentuk begitu Pak Dedi, terus apa topoksinya nih Pak Dedi? Apakah ya seperti saya katakan di awal tadi, pertanyaan di awal tadi, sampai seberapa jauh apa wewenang dan tanggung jawabnya, katakanlah begitu, sampai seberapa bisa dijelaskan nih Pak Dedi? Pam Swakarsa di lingkungan sekitar. Untuk pengamanan Swakarsa yang jelas adalah ingin menciptakan rasa aman di lingkungannya. Itu dia berhak ya melakukan tindakan kepolisian terbatas. Oh ya? Ya, misalnya memberhentikan, ya kan, menanyakan atau menginterogasi, ya kan, memberikan edukasi, bisa juga. Misalnya saat kita melaksanakan patroli itu kan, karena berjadwal melihat misalnya ada sepeda motor di lingkungan itu, di rumahnya, ya kan, misalnya masih di dalam pelataran, kuncinya masih tertinggal, ataupun misalnya di teras belum dimasukkan, kita bisa mengetuk pintu tuh, ya kan, untuk mencegah, intinya untuk mencegah sehingga tidak terjadi kejahatan atau pencurian sepeda motor itu sendiri misalnya. Itu Bang. Tadi Pak Dedi menyinggung sedikit
melakukan pengamanan, bahkan juga melakukan interogasi ini Pak Dedi. Sampai seberapa jauh? Apakah hanya, ya walaupun terbatas ini Pak Dedi ya, kadang-kadang ketika kita temukan orang yang melakukan tindak pidana, katakanlah begitu, kemudian diamankan oleh Pam Swakarsa dan diinterogasi. Tapi apakah juga perlu berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas misalnya? Atau misalnya ada Babinsa di sekitar situ? Bagaimana nih Pak Dedi koordinasinya? Ya benar sekali Bang. Jadi namanya petugas Satkamling itu sendiri adalah kepolisian terbatas yang tidak boleh melakukan tindakan kepolisiannya non justisi namanya, tidak boleh melakukan tindakan hukum. Nah, makanya setelah dilakukan pengamanan atau misalnya ditangkap atau apa yang dicurigai, sesegera mungkin Bang melaporkan petugas Babin Kamtipmas atau Babinsa atau Pak Lurah atau Pak RT-nya. Itu segera mungkin melaporkan ke polsek terdekat. Itu maksud dan tujuannya supaya tidak terjadi main hakim sendiri ataupun apa itu sendiri. Karena kalau sudah dengan masyarakat nih, iya susah, ngeri-ngeri sedap ini Pak. Susah dikendalikan. Jadi supaya ada proses yang jelas kalau dilaporkan oleh kepolisian. Oh ini misalnya masih dicurigai, oh ini memang tertangkap tangan, beda. Siap. Pak Dedi. Pembicaraan kita semakin lama semakin asik saja Pak Dedi. Iya Bang. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Dedi ya. Siap, kembali Bang. Saya ajak teman-teman pendengar dan pemirsa TV Tabalong untuk bisa bergabung ini lewat line telepon di 0813 4878 2112 atau lewat layanan Facebook ya. Siap, Tapi nanti kita break dulu Pak Dedi. Nanti Siap, setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi lewat Radio Suara Tabalong FM. Boleh Bang. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Oke, masih di program Halo Polisi. Di kesempatan kali ini hadir di studio Radio Suara Tabalong FM Bapak AKP Dedi Indarto, Kasat Bimas Polres Tabalong. Kita berbincang-bincang sedari tadi Pak ya, Bang. terkait dengan Pam Swakarsa dan tugas perannya itu apa saja. Iya Bang. Dan kembali kami ajak teman-teman pendengar dan penonton di mana saja Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami. Ada Pak Dedi di sini. Mungkin Anda ingin bertanya dengan beliau, silahkan lewat line telepon di 0813 4878 2112 atau lewat Facebook. Dan Pak Dedi, kita lanjutkan berbincang-bincang kita pagi ini Pak Dedi. Ya, Bang. Masih semangat nampaknya Pak Dedi? Semangat Bang, semangat. Asik lah begitu. Menyala kalau gitu menyala, ya. Menyala Bang. Baik, Pak Dedi, bisa dijelaskan Pak bentuk-bentuk pengamanan dari Pam Swakarsa itu meliputi apa saja Pak? Bentuknya? Ya. Tadi sudah dijelaskan pengamanan Swakarsa itu ada 3 itu, Bang ya. Ya. Satkamling, Swakarsa, Pam Swakarsa yang Satpam, sama karyawan lokal. Kalau bentuk-bentuknya ya memang sudah ada, karena di dalam Satkamling ini kita bentuknya berarti adanya pos, ya kan, ada pos kamling, kemudian di situ ada petugas, susunan organisasi, struktur organisasi, kemudian di situ ada jadwal jaga. Oh begitu ya. Jadwal jaga yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pada malam itu. Namun kalau di sini belum terlihat lain dengan dari yang seberang sana Bang. Jadi di samping melaksanakan kegiatan pengamanan dan patroli ke lingkungannya, ke rumah-rumah lingkungannya, kalau di luar sana bisa dia adanya jimpitan namanya, Bang. Atau kalau di sini kalau boleh misalnya ya katakanlah sumbangan lah. Ada sumbangan lah gitu ya, Bang. Donasi lah. Donasi karena ini kan pengamanan Swakarsa, tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran. Itu. Ya untuk kopi-kopi ya Pak Dedi. Kopi betul itu Bang. Jadi misalnya 2.000 kah? Kalau di Jawa itu kan di dalam kaleng itu dia ada beras gitu, Bang. Oh begitu. Nanti dikumpulin dijual untuk beli kopi, gula. Oh iya. Untuk oke. Itu Bang. Iya. Pak Dedi, barangkali perlu kita tegaskan bahwa kalau dulu Siskamling namanya, sekarang jadi Satkamling. Satkamling ya. Perlu disosialisasikan ini ya, karena
masyarakat masih lekat dengan Siskamling, tapi sebenarnya sistemnya sama saja. Sama saja, namanya aja, Bang. Namanya saja ya, pengamanan lingkungan. Tadi Pak Dedi katakan bahwa ada anggotanya untuk PAM Swakarsa terkait dengan Satkamling di kampung lah, katakanlah begitu. Artinya mereka kan di ini Pak, direkrut gitu Pak ya. Nah, adakah syarat-syarat khusus Pak seseorang itu untuk bisa menjadi anggota Satkamling ini Pak? Dan bagaimana prosesnya Pak? Untuk yang jelas tidak ada yang syarat khusus. Ya, yang jelas bahwa yang bersangkutan itu sudah dewasa, Bang. Oh begitu. Nah, kita tidak boleh menjadikan anggota Satkamling itu masih di bawah umur, ya kan? Ya. Sama seperti kayak UPBS tuh, Bang. Oh, UPBS yang pemadam kebakaran itu ya. Memang maunya kita ini setiap UPBS include tuh, Bang, dengan Satkamling. Jadi apa? Pasti ada terus. Di samping dia menjaga keamanan ketertiban, bahaya kebakaran, juga menjaga keamanan. Maunya itu kayak seperti contoh lah gitu ya. Di Asuhada. Itu kan dia ada UPBS, di sampingnya tuh Satkamling. Oh begitu. Jadi orangnya ada terus, mobil pemadamnya standby siaga. Itu bagus seperti itu. Padahal di sini kan banyak itu sebenarnya UPBS itu. Harusnya sampingnya itu berdayakan juga Satkamling. Hanya barangkali hanya perlu sosialisasi ini Pak Dedi. Benar, Bang. Oke. Pak Dedi. Siap. Tadi sudah ada orang-orangnya, sudah ada struktur organisasinya, sudah ada posnya Pak Dedi ya. Nah, bahkan sudah ada KTA-nya Pak Dedi. Apakah ada atribut tertentu atau ciri-ciri tertentu, katakanlah seragam tertentu misalnya, kayak Satpam gitu ya, yang menandakan bahwa itu petugas dari Satkamling, Mbak? Apakah selain hanya menggunakan kartu anggota kan, adakah ciri-ciri misalnya bajunya kah seragam, warna apa gitu? Bagaimana Pak Dedi? Jadi untuk sementara aturan yang mengatur tentang itu belum ada, Bang. Cuma saya ada melihat ini untuk daerah, kalau nggak salah Desa Kambitin itu kan, itu ada yang namanya itu bisa membuat baju sendiri. Mungkin karena itu dia swadaya Pak ya, di backup oleh desa, berswadaya sendiri, anggarannya itu, itu bisa menciptakan misalnya baju kaos seragam, kaos lengan panjang, atau jaket yang melapisinya itu, atau rompi kah? Rompi maksudnya setelah kaos ada rompinya itu, boleh ya, silakan. Tapi artinya seragam khusus tidak ada Pak ya? Tidak ada. Mungkin bisa mengambil dari jimpitan tadi misalnya Pak ya, atau kalau misalnya anggaran di desa itu, di kampung itu ada, bisa bikin baju untuk penanda begitu Pak ya? Bisa. Oke, teman-teman radio dan pemirsa TV Tabalong di mana saja Anda berada, masih ada satu sesi lagi Pak Dedi. Siap Bang. Kita nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan pemirsa TV dan radio Pak di kesempatan kali ini, karena ngobrol-ngobrol dengan Pak Dedi terkait dengan PAM Swakarsa ini mengasihkan Pak. Alhamdulillah. Gitu ya. Makasih Bang. Karena sudah ada beberapa rekan. Untuk itu kembali saya ingatkan Pak Dedi bahwa buat teman-teman yang pengen bergabung silahkan lewat Facebook Suara Tabalong. Silakan. Dan lewat line telepon di 081348782112. Tapi nanti setelah sajian berikut ini Pak Dedi ya. Iya Bang. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Baik teman-teman pemirsa dan pendengar radio TV Tabalong di mana saja Anda berada, Pak Dedi Indarto bersama kita di kesempatan kali ini terkait dengan PAM Swakarsa Pak ya. Siap Bang. Yang dulu disebut Siskamling, sekarang jadi Satkamling. Dan sudah dijelaskan juga dengan Pak Dedi tadi panjang lebar apa itu Satkamling ya. Siap. Dan Pak Dedi ada dua pertanyaan Pak Dedi. Siap Bang. Ya Bang. Dari Pak Joko Sutrisno, terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Pak Dedi, apakah ada program patroli bersama antara warga dan aparat keamanan untuk meningkatkan efektivitas Siskamling? Sekarang namanya Satkamling Pak ya? Iya Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pak kolaborasi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan sistem PAM Swakarsa di Tabalong ini? Silahkan Pak Dedi dari
Joko Sutrisno. Ya Bang. Jadi kami jawab yang pertama dulu Bang. Jadi selama ini patroli sudah intens dilaksanakan bersama anggota Satkamling. Karena begini Bang, di situ kan sudah ada Babin Kantipmas Di wilayah itu? Wilayah itu. Itulah sebagai pembinanya. Jadi secara langsung dia ada di situlah untuk melaksanakan patroli bersama. Dan di setiap Satkamling itu dia mencatat Bang nomor-nomor yang memang penting untuk segera dihubungi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena intinya dari Poskamling itu adalah pencegahan, mencegah terjadinya tindak pidana lah, ya, tindak pidana atau gangguan keamanan, gangguan keamanan ataupun bencana alam, kebakaran dan lain-lain. Itu Bang. Oke. Jadi sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan ya. Kemudian terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak kepolisian Pak agar lebih meningkatkan PAM Swakarsa ini bagaimana Pak? Sudah Bang. Sampai saat Jadi kita dalam ini sudah berjalan, namun memang belum maksimal lah dikatakan, lah, ya kan? Karena kadang-kadang kita berdiri sendiri-sendiri. Oh gitu. Ya sudah, tapi kolaborasinya kurang intens saja. Karena kita kadang-kadang kalau pas momen-momen tertentu Bang, kita juga dilibatkan dalam hal misalnya penilaian terhadap Satkamling, kan? Atau lomba desa. Ya, lomba desa, hari jadi Kabupaten Tabalong misalnya, hari jadi kepolisian, biasanya kita melaksanakan itu, yang intinya untuk merangsang, untuk merangsang kegiatan Satkamling di desa-desa sebagai unggulan. Nah, kita nilai itu sampai bisa jam 3 malam, jam 2 malam baru selesai. Bisa di Keluak, misalnya nanti bisa ke Muara-Uya. Jadi itu Bang, untuk memacu Satkamling itu supaya lebih aktif gitu Bang. Demikian. Baik. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa selama ini mungkin pihak kepolisian akan terus melakukan monitor dan patroli, setidaknya begitu Pak ya, menyambangi pos-pos Kamling, begitu bagaimana keadaan, amankah, begitu, berapa anggotanya misalnya begitu. Dan kolaborasi dengan kepolisian, pemerintah dalam hari ini untuk meningkatkan itu sudah ada, cuman perlu dimaksimalkan lagi. Pak Dedi, terakhir Pak Dedi, apa yang ingin Anda katakan Pak Dedi agar PAM Swakarsa ini bisa berjalan di masyarakat? Himbauan untuk masyarakat setidaknya. Kalau dulu menggunakan Siskamling, sekarang Satkamling. Bagaimana Pak Dedi ingin menyampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat? Jadi begini, dengan ada Satkamling ini Bang, secara otomatis tuh akan meningkatkan silaturahim antar warga. Kadang-kadang dalam satu komplek itu kita nggak tahu kan, oh ini tinggalnya di mana, letaknya di mana, karena jarang berkumpul. Dengan adanya Satkamling akan menjaga silaturahim, kemudian mempererat paseduluran, maksudnya sama kita kalau sudah bersatu pasti akan lebih dekat Bang. Terus menciptakan masyarakat yang guyup, rukun dan kompak. Nah, itu solid nanti masyarakatnya itu sendiri Bang. Kompak. Jadi, begitu ya? Kompak, rukun gitu. Rukun. Kalau ada apa-apa dia pasti ngelapor ke Satkamling yang sedang jaga. Kemudian yang terakhir tuh Bang, mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk ada rasa untuk mencegah terjadinya kriminal dan kejahatan di lingkungannya. Itu Bang. Terima kasih Bang. Baik Pak Dedi, terima kasih telah hadir ke Radio Suara Tabalong FM berbincang-bincang dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Siap Bang. Mengasihkan dengan beliau ini. Nanti kapan-kapan kita bincang-bincang lagi Pak Dedi ya. Siap Bang. Karena walau bagaimanapun polisi presisi Pak ya. Alhamdulillah presisi Bang. Siap. Mantap. Teman-teman pendengar dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Polres Tabalong dalam hari ini, Kasat Binmas Polres Tabalong terkait dengan PAM Swakarsa, apa tugas dan perannya gitu ya, bersama Pak Dedi Indarto. Terima kasih telah bersama kami sampai sejauh ini, dan kami akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong.